Yang membangkitkan Yesus yang Tuhan dari mati adalah Allah. Jadi kalau gitu Tuhan dan Allah maknanya beda. Tuhan adalah dia yang mati, Allah adalah dia yang membangkitkan dia yang mati itu. Jadi Tuhan itu gelar untuk Yesus, Allah adalah yang membangkitkan Yesus. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau Allah artinya Tuhan, Tuhan artinya Allah, kalimat ini enggak masuk akal. Bagaimana Allah membangkitkan Tuhan? Berarti Allah itu bukan Tuhan, Tuhan itu bukan Allah dalam kalimat ini. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi yang disebut Allah yang hanya satu itu adalah Bapa ini. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan yang disebut satu Tuhan itu Yesus Kristus. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus Kristus itu tidak identik otomatis dengan sebutan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, kali ini kita akan mencoba memberikan ulasan, tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Romo Daniel. Di awal video ini tadi sudah kita saksikan bagaimana beliau menjelaskan tentang status Yesus sebagai Tuhan dan juga Bapa sebagai Allah, kan begitu. Dasar berpikirnya, dasar berpijak ataupun dalil yang dia pakai tadi ada dua ayat ya, kita saksikan tadi. Satu adalah 1 Korintus pasal 6 ayat 14 ya, yang dimana di situ ayat itu menjelaskan tentang kebangkitan Yesus, di mana Yesus dibangkitkan oleh Bapa atau Allah gitu ya. Kemudian di dalam yang satu lagi 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Nah, di ayat ini dijelaskan tentang hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa tadi katanya, dan hanya ada satu Tuhan saja, yakni Yesus gitu. Nah, kedua ayat ini perlu kita garis bawahi saudara. Ayat ini adalah surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus ya. Jadi ini murni perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Artinya pengakuan tentang konteks ini, tentang penjelasan Romo Daniel tadi, dia mengacu kepada pendapat atau penjelasan Paulus. Dan ini tentu menjadi ajaran yang bersumber dari Paulus. Nah, baik saudara, ayat pertama berkaitan tentang 1 Korintus ayat yang pasal ke-6 ayat ke-14 itu menjelaskan tentang setelah Yesus mati kemudian dibangkitkan ya. Nah, pertanyaannya siapakah yang membangkitkan Yesus? Jelas di dalam ayat ini ditujukan yang membangkitkan Yesus itu adalah Bapa ya. Kalau mengacu kepada atau melihat kepada keterangan Romo Daniel dan mengacu kepada ayat ini, fix membuktikan bahwasanya antara Yesus dengan Sang Bapa itu adalah dua sosok yang berbeda dan tidak berada dalam satu fisik yang sama. Kalau dalam bahasa lainnya lagi saya katakan, antara Yesus dengan Bapa itu tidak menyatu, terpisah dia adanya. Jadi bukan dia itu konsep Trinitas itu yang mengakui Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu menyatu dalam satu fisik, tapi ayat ini membuktikan antara Yesus dengan Sang Bapa itu terpisah, tidak dalam satu fisik. Kalau ada yang dibangkitkan, tentu ada yang membangkitkan.
Nah, tidak mungkin sosok yang membangkitkan itu ada di dalam diri yang dibangkitkan. Itu jelas berbeda, ya. Kalau ada yang membangkitkan, kalau ada yang dibangkitkan berarti ada yang membangkitkan. Maka ini menjelaskan tentang dua sosok yang berbeda dan dua sosok yang terpisah, tidak menyatu dalam satu fisik. Gitu ya. Itu penjelasannya kalau kita mau nangkap secara akal sehat atau nalar yang sehat, begitu tuh. Ya, nggak mungkin dia mati kemudian dia bangkit sendiri. Itu berdasarkan konteks ayat ini tidak begitu adanya. Berarti ada dua sosok yang berbeda dan berada di dalam tempat yang berbeda. Itu makna yang terkandung, yang terdapat di dalam ayat itu. Kemudian kalau kita mengacu kepada 1 Korintus pasal 8 ayat 6, di sana ada penegasan dan penjelasan dari ayat tersebut tentang adanya satu Allah. Satu Allah, yakni Bapa, dan Tuhan. Satu Tuhan, yakni Yesus. Ayat ini juga memberikan penjelasan. Biasanya di dalam kekristenan ini salah satu dalil, ya, salah satu dalil yang dijadikan dasar tentang ketuhanan Yesus, ya. Namun ingat sekali lagi bahwasanya ayat ini murni surat dari Paulus yang mereka yakini sebagai rasul itu, padahal ya, Paulus sendiri salah seorang yang penentang Kristen, bahkan penentang Yesus awalnya, kemudian dia mengaku-ngaku sebagai rasul begitu. Nah, terlepas dari itu saudara sekalian, berkaitan tentang 1 Korintus pasal 8 ayat 6 ini doktrin yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya, bahwasanya yang Tuhan itu ya Yesus, begitu. Padahal kalau kita mau mengacu dengan perkataan Yesus sendiri di dalam ayat yang lain, contohnya di dalam Matius, ya, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38, secara umum ada kalimat yang menarik perkataan Yesus di situ, ucapan Yesus itu, perintah Yesus untuk mengasihi Tuhan Allah. Nah, ini menariknya situ. Kalau kita mengacu kepada tadi 1 Korintus pasal 8 ayat 6, di situ mengakui tentang yang namanya Tuhan itu Yesus. Ironinya, lucunya, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38, perkataan dan pengakuan Yesus sendiri bahwasanya dia punya Tuhan yang bernama Allah. Nah, ini kontradiktif ataupun kontradiksi antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Nah, saudara-saudara yang agama Kristen sekarang kan mengikuti keyakinan ataupun ajaran yang diajarkan oleh Paulus, bukan yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus mengajarkan dia punya Tuhan, sosok Tuhan yang dia miliki itu bernama Allah. Terbukti di dalam Matius itu untuk mengasihi dengan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segala akal sehat, ya, dengan segala akal sehatnya, dengan setulus hati untuk mengasihi Tuhan Allah. Jadi yang dipertuhankan oleh Yesus berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 dan 38 itu adalah ya Allah. Sementara oleh orang-orang Kristen sekarang berdasarkan 1 Korintus pasal 8 ayat 6 yang dipertuhankan Yesus. Jadi mereka mempertuhankan yang sosok yang punya Tuhan. Hal ini juga dipertegas di dalam Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Kata Yesus kan begitu, "Hai, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya. Pernyataan itu jelas dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-29 dan 30. Tidak sampai di situ saja. Yohanes pasal 17 ayat 3 lebih memperkuat lagi. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. 3 ayat ini saudara, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38, kemudian Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30, dan Yohanes pasal 17 ayat ketiga menjelaskan bahwasannya
Yesus memiliki Tuhan yang bernama Allah. Adapun diri dia bukanlah Tuhan. Ya, bukanlah Tuhan. Karena diri dia hanyalah seorang utusan. Bahasa lainnya seorang nabi atau rasul. Makanya kontradiktif kontradiksinya ajaran Yesus dengan Paulus di sini nih. Paulus mengajarkan kepada orang Kristen untuk mempertuhankan Yesus, sementara Yesus sendiri yang dipertuhankan oleh orang-orang Kristen, dia mengakui dirinya juga punya Tuhan dan mengajarkan kepada jemaatnya, kepada murid-muridnya untuk mempertuhankan Allah sebagai Tuhannya. Jadi mereka mempunyai Tuhan bernama Yesus. Yesus juga mempunyai Tuhan yang bernama Allah. Makanya di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, di sana jelas dikatakan oleh Yesus itu, percuma saja mereka memujiku dengan bibirnya, ya, padahal ajaran yang mereka ajarkan, yang mereka laksanakan, yang mereka gembar-gemborkan, yang mereka dakwahkan, itu ajaran manusia. Ajaran siapa? Manusia siapa itu? Ajarannya Paulus. Ini sangat menarik. Jadi kalau saya bilang Romo Daniel blunder membuka jalan bagi orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya untuk membuktikan bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan dan Yesus justru memiliki Tuhan. Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah Allah. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.